Islam agama yang rahmatan lil alamin. Bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya menyampaikan, tetapi juga menjalankan, memahami apa yang disampaikan dan melaksanakan apa yang dipahami. Silakan, Prof. Dilanjutkan, Prof. Iya, menarik pertanyaannya, Mas David ya, bahwa Nabi begitu idealnya seperti yang diceritakan Habib tadi kan. Tapi umat Islam kok begini gitu ya. Ada jarak antara nabinya dengan umatnya. Nah, saya kira yang paling penting kita harus lakukan sekarang ini, betapa perlunya kita banyak forum untuk membicarakan siapa Nabi Muhammad SAW. Bayangkan cuma 3 jam pelajaran agama Islam di sekolah. Di situ kita akan belajar ngaji, di situ kita akan belajar bahasa Arab, di situ juga kita akan belajar rukun Islam, rukun iman, rukun yang lain. Di situ kayak bicara tentang perkawinan, waris, firasat dan seterusnya. Mana ada waktu yang cukup untuk membicarakan Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak kenal maka tidak sayang kan. Bagaimana kita bisa mengidolakan, bagaimana kita menjadikannya sebagai teladan. Kalau kita tidak kenal siapa sesungguhnya Nabi Muhammad, kita cuma sering dengar namanya Nabi Muhammad, tapi umat itu masih melakukan apa saja yang sesuai yang dia kehendaki. Nah, jadi saya kira salah satu contoh atau salah satu hal yang perlu kita lakukan, perlunya ada event dan momen untuk memberikan penjelasan kepada kaum milenial kita ini siapa Nabi Muhammad SAW. Saya kok sangat yakin semakin kita tidak kenal siapa Nabi Muhammad SAW, maka semakin kita nanti akan melakukan sesuatu yang berjauhan dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Pada itu kan kita akan jadikannya sebagai uswatun hasanah. Bagaimana bisa menjadikan uswatun hasanah kalau pengetahuan kita tentang dirinya sangat sedikit? Makanya itu saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, berikanlah kesempatan untuk teman-teman kita memperingati maulid lah. Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW itu menurut hemat saya sangat penting gitu ya. Ya. Apa yang kita bahas pada saat peringatan maulid itu tidak ada lain kecuali kita memperdengarkan kisah-kisah kelebihan-kelebihan teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ya, mohon maaf ya. Tidak usah ada yang melarang lagi orang merayakan maulid. Insya Allah niatnya luhur kok. Ya. Apa yang kita bicarakan pada saat kita Isra Mi'raj, kita akan membicarakan tentang keistimewaannya Nabi Muhammad agar generasi kita nanti itu mencintai dirinya. Makin banyak kita kisahkan, makin banyak kita urai, makin banyak kita jelaskan siapa pribadi Nabi Muhammad SAW, makin cinta kita nanti terhadap Nabi kita kan. Tapi kalau maulid Nabi dan Isra Mi'raj itu dianggap sebagai suatu persoalan dalam agama, sekian lama berlangsung itu tidak pernah ada yang mempersoalkan. Jadi saya mohon dengan sangat, kalau kita tidak sependapat dengan maulid, nggak usahlah diekspos, tidak usah dilarang-larang orang maulid ya kan. Karena tujuan kita ini untuk memperkenalkan Nabi. Nah, bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah kalau kita nggak tahu siapa dia? Nah, jadi siapa yang bertanggung jawab kalau generasi kita nanti itu semakin berjarak dengan Rasulullah? Maukah teman-teman kita itu bertanggung jawab? Kenapa tidak mengikuti Rasulullah? Saya nggak tahu. Kenapa nggak ikut belajar? Nggak cukup jam pelajarannya. Kenapa nggak ikut maulid? Nggak boleh. Akhirnya apa? Yang kena nanti persoalan itu siapa? Jadi saya mohon betul, beri kesempatan event yang sangat bagus, yang sangat banyak umat Islam itu untuk mengenali siapa nabinya. Jangan malah justru dikerdilkan, dikeringkan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Akhirnya yang rugi secara intelektual itu adalah umat kita. Dan yang kedua yang sangat penting juga, kalau kita ingin lebih banyak meneladani Nabi, ya kan, ya kita harus kembali kepada hati nurani kita. Salah satu poin yang sangat penting dari Rasulullah, mengajak kita istafti qalbah, ya kan, kembalilah kita kepada hati nurani. Nah, semakin dalam kita masuk ke dalam diri kita sendiri, go in, not go out ya, maka insya Allah kita akan semakin respect, semakin dekat dengan Nabi, akan semakin menjawab pertanyaan tadi Mas Safid,
bagaimana agama Islam ini makin berdekatan dengan pemeluknya, jangan agama Islam ini makin berjarak dengan pemeluknya. Itu problem tuh. Hemat saya, ya, semakin dekat kita pada karakter Nabi, maka semakin Islami masyarakat kita. Tapi semakin jauh kita dengan karakter Nabi, maka semakin jauh kita dengan ajaran Islam. Ya. Nabi seperti tadi digambarkan oleh Habib, Masya Allah. Ya. Dia nggak suka nyalah-nyalain orang, Iya. dia nggak suka memvonis orang sepihak. Ya. Nabi juga itu tidak pernah melukai perasaan sekalipun musuh, ya Habib ya. Nah ini sesama umat Islam kok saling membantai satu sama lain. Ya. Siapa yang akan diuntungkan dengan kejadian seperti ini? Ya mohon izin Prof, sekarang kadang-kala buat orang yang baru belajar mengaji Prof, dia nggak tahu gurunya, cuma taunya gurunya ini pandai mengaji, punya ilmu dianggap. Nah ada pemahaman-pemahaman yang hitam putih langsung gitu Prof. Gitu. Karena dia sendiri kan tidak punya pijakan Prof. Ibaratnya mungkin botol kosong gitu Prof, nggak tahu mana benar mana salah gitu Prof. Ya. Nah itulah pemahaman Islam itu harus komprehensif itu. Ya. Islam itu bukan fikih saja ya. Islam itu juga harus mengenal sejarah nabinya. Islam itu juga ada tauhidnya. Ya. Islam itu juga ada akhlaknya. Islam juga ada tasawufnya. Islam itu juga ada sosiologinya. Jadi Islam itu tidak identik adalah hitam putih tadi, fikih. Nah, bahkan kalau kita lihat ayat yang paling pertama Allah turunkan itu bukan fikih. Tauhid ya kan. Rukun Islam itu di mana turunnya? Itu kan di Madinah ya kan. Jadi di Mekah itu adalah pangkalan pendaratannya. Ya, tetapi landingnya ayat-ayat hukum itu, ayat-ayat sosial kemasyarakatan itu malah justru di Madinah. Di Madinah. Jadi kita jangan memperkenalkan buah tanpa memperkenalkan akar, batang, ranting. Ya, kita harus memperkenalkan pohon itu secara total gitu ya. Kan tidak mungkin ada buah tanpa ada akar, kemudian membentuk batang, kemudian ranting, daun, bunga dan sampai kepada buah. Nah, jadi mari kita belajar Islam secara komprehensif ya kan. Islam itu betul-betul harus komprehensif. Kita baca ayat tapi ada sebab penusulnya ayat itu. Jangan dilupakan. Kita baca hadis tapi ada asbabul urutnya di situ. Jangan dipisahkan. Saya kira ke depan ya, mari kita berikan kesempatan kepada warga masyarakat kita untuk mengenal lebih banyak siapa Nabi Muhammad SAW. Orang non-Muslim saja di Eropa, di Amerika itu mengkaji dan terus mengkaji sejarah Nabi Muhammad. Ya, di Barat itu, di Montreal itu, dosen sejarah tentang Nabi Muhammad adalah orang non-Muslim, profesor. Dan mahasiswanya itu adalah orang Islam dari Indonesia, sebagian besar itu kan. Aneh kok kita diajari sejarah Nabi dari non-Muslim. Orang non-Muslim. Masya Allah. Oke, Prof, ini berarti kan ada PR besar buat kita. Ini, benar. Prof. PR besar buat para orang tua, bagaimana mendidik anak-anaknya untuk bisa lebih mengenal Islam, tidak hanya dari Al-Quran, tapi juga mengenal pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah baca di beberapa tulisan di majalah dan media, sebagian besar orang-orang yang terbawa aliran garis keras gitu ya, yang menghalalkan membunuh sesama Muslim, mereka punya dalil bahwa orang yang tidak sealiran dengan mereka, walaupun katanya Muslim, itu halal darahnya untuk dibunuh gitu. Nah, jadi muncul pertanyaan saya, apakah Rasulullah pernah melakukan itu, membunuh orang-orang tersebut gitu, artinya sesama Muslim gitu, Prof. Kita minta jawabannya dari Habib. Silakan Habib, tapi nanti jawabannya ya Habib. Kita akan temukan jawabannya, tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mengultimatum, barang siapa yang berada di dalam Masjidil Haram aman, nggak bakal diganggu.